Tidak ada satupun prasasti atau naskah kidung yang menyebut tentang Ken Angrok. Nama itu baru muncul dalam Serat Pararaton, sedangkan Serat Pararaton dibuat pada zaman Belanda saat Perang Jawa yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro. Dikarenakan, Pangeran Diponegoro sangat membanggakan garis keturunan Majapahit, karena leluhurnya yang menjadi Raja-Raja Mataram memang keturunan Majapahit. Saat itulah pihak Belanda membuat sebuah naskah dengan judul Pararaton, yang bertujuan untuk mengikis mental para pejuang yang terdiri dari rakyat Jawa yang ikut berperang bersama Pangeran Diponegoro melawan penjajahan, yang inti dari isinya adalah ingin menunjukkan bahwa dengan alasan apapun, Raja-Raja Majapahit adalah keturunan Singasari yang raja pertamanya disebut sebagai Ken Arok. Menurut isi dari Serat Pararaton, Ken Angrok adalah orang hina, jahat, dibesarkan di lingkungan yang buruk, penuh dengan perbuatan keji serta keturunan dari orang yang tidak jelas silsilahnya, sehingga tidak perlu dibanggakan oleh rakyat Jawa, para bangsawan dan bupati-bupati yang merasa masih punya hubungan darah silsilah. Ketika lahir, dia dibuang ke kuburan, lalu ditemukan oleh seorang maling bernama Lembong. Karena diasuh oleh maling yang bertabiat buruk dan hidup di lingkungan jahat, Ken Arok akhirnya digambarkan menjadi sosok anak yang nakal. Ketika remaja, menurut serat fiktif Pararaton, Ken Angrok kemudian diasuh oleh seorang penjudi bernama Banyu Samparan, lalu berguru kepada Empu Paron. Lanjut cerita berlanjut. Saat dewasa, ia diceritakan pernah mengabdi di kerajaan Tumapel hingga punya keinginan jahat merebut istri Ki Agung Tumapel, penguasa kerajaan di Jawa Timur yang sangat dihormati saat itu. Untuk merencanakan niat jahatnya, ia memesan keris kepada Empu Gandring. Empu Gandring kemudian dibunuh oleh Ken Angrok. Kemudian, keris itu konon dibuat untuk membunuh Tumenggung Ametung, hingga Ken Angrok kemudian menjadi raja, lalu dikutuk 7 turunan karena membunuh Empu Gandring dan menikahi istri Tumenggung Ametung. Mental inilah yang ingin dibangun dalam cerita fiksi Ken Angrok. Agar raja-raja Mataram terutama pejuang-pejuang Pangeran Diponegoro yang saat itu melawan Belanda, merasa malu dengan cerita terah leluhurnya. Dan cerita itu pun beredar di masyarakat pada saat itu, dan membuat para bangsawan dan pejuang-pejuang Jawa saat itu menjadi sangat terhina di mata rakyatnya. Dan cerita itu pun masih beredar dan dipercayai sebagian masyarakat Jawa hingga saat ini. Lalu siapakah sebenarnya Ken Angrok itu? Yang menjadi titisan darah leluhur dari raja-raja Jawa. Dalam prasasti Mula Malurung yang ditemukan di wilayah Kediri pada tahun 1960-an. Prasasti yang terdiri 12 lempengan tembaga, prasasti itu ditulis pada tahun 1255 dan dikeluarkan oleh raja bernama Nararyasminingrat. Prasasti itu menyebutkan dengan jelas siapakah leluhur dari raja-raja Singasari, yang kelak melahirkan raja-raja penguasa Jawa Dwipa. Dalam prasasti itu disebutkan tokoh yang bernama Ranggah Rajasa adalah leluhur yang menurunkan raja-raja Singasari dan Majapahit. Tokoh Ranggah Rajasa inilah yang dalam Serat Pararaton versi Belanda, disebutkan dengan nama Ken Angrok. Dalam prasasti Mula Malurung disebutkan Ranggah Rajasa atau Ken Angrok adalah pendiri kerajaan Tumapel. Sebagai penerus kerajaan Purwa, ia terlahir dari tetesan darah kesatria agung, dari Paduka Mulia Ken Limwa Sri Narapati Gajayana pendiri kerajaan Kanjuruhan, dan dari galur Sri Maharaja Jaya Merta Sri Brahmaraja Girindratama Girinatha Wiswarupakumara Maharaja Kerajaan Purwa. Dalam catatan sejarah, Sri Ranggah Rajasa adalah seorang pangeran muda kerajaan Purwa, putra dari Maharaja Jaya Merta Sri Brahmaraja Girindratama Girinatha Wiswarupakumara. Ia dikisahkan seorang putra raja yang tidak suka mengurusi pemerintahan, politik dan segala sesuatu yang berhubungan dengan urusan kerajaan. Ia lebih suka menjalani hidup mengembara dan menjalani olah kanuragan, sehingga rentang waktunya banyak dihabiskan di berbagai pertapaan, peguron, padepokan, asrama dan etc.
Sampai saat ayahandanya Sri Maharaja Jayamerta meninggal dan digantikan Sri Brahmaraja Wiwarupalancana Jayawardana. Sri Rangga Rajasa atau Ken Angrok yang sibuk dengan pengembaraan tak mengetahui kabar dari istana tersebut. Hingga peristiwa Sri Jayawardana terlibat dengan peperangan dengan penguasa Panjalu, Sri Maharaja Saraswara Triwikramawatara, Anindita Utunggadewa, Kertajaya. Pangeran Rangga Rajasa atau Ken Angrok tetap tidak mengetahui peristiwa tersebut, dan tentang kabar kemenangan bala prajurit Panjalu atas prajurit Purwa yang menyebabkan Raja Jayawardana meninggalkan Kedaton. Pangeran Rangga Rajasa atau Ken Angrok tetap tidak memperdulikan kabar politik yang silih berganti. Pangeran Rangga Rajasa baru tersentak kaget sewaktu mendengar peristiwa bahwa prajurit Panjalu telah menduduki Kedaton Purwa dan menetapkan kerajaan Purwa sebagai nagari Sakawat Bumi atau kerajaan bawahan dari Panjalu. Ia tersadar bahwa keberadaannya sebagai putra Maharaja Purwa dituntut kewajiban moral untuk mempersembahkan dharmanya, yaitu membebaskan kerajaan Purwa dari kekuasaan Panjalu. Yang saat itu kerajaan Purwa yang dipimpin oleh Raja Jayawardana, yang atas kekalahannya dari Panjalu, memutuskan untuk lengser ke Prabon, dan menjalani kehidupan ruhani menjadi seorang panditha, yang tahtanya digantikan oleh putri mahkotanya yaitu, Sri Ratu, Nareswari Prajna, Paramita Putri. Dialah yang disebut dalam Pararaton versi Belanda sebagai Ken Dedes. Dalam membebaskan kerajaan Purwa dari pengaruh kekuasaan Panjalu, Pangeran Rangga Rajasa atau Ken Angrok mengumpulkan pengikut setianya yang disebut Bala Rajasa. Dan juga mendapat dukungan dari para pasukan Purwa yang tetap setia kepada Raja Jayawardana pimpinan Patih Kebo Hiju, yang dikenal dengan nama pasukan Bala Wadwa. Dengan mendapatkan dukungan dari pasukan Bala Rajasa dan pasukan Bala Wadwa pimpinan Patih Kebo Hiju, Pangeran Rangga Rajasa berhasil mengalahkan pasukan Panjalu dan membunuh sepupu Raja Panjalu, yang menjadi wakil Panjalu untuk kerajaan Purwa yaitu, Sang Tunggul Ametung Gandrawijaya. Dengan keberhasilannya mengalahkan perwakilan Raja Panjalu di Purwa dan terbunuhnya Tunggul Ametung, kerajaan Purwa menyatakan kebebasannya dan lepas dari kekuasaan Panjalu. Dengan keberhasilannya mengusir Panjalu dari kerajaan Purwa, sesuai janji dari Raja Jayawardana yang telah menjadi seorang pandita, Pangeran Rangga Rajasa atau Ken Angrok dinikahkan dengan putrinya yaitu Sri Ratu Nareswari Prajna Paramita Putri atau Ken Dedes. Kemudian Pangeran Rangga Rajasa dinobatkan menjadi Maharaja Kerajaan Purwa. Pernikahannya dengan Nareswari Prajna Paramita Putri, mengikat kembali mata rantai keturunan Ken Limwa Kerajaan Kanjuruhan yang berserakan di Tanah Jawa. Kemudian untuk mengalahkan kerajaan Panjalu yang dirajai Sri Maharaja Kertajaya Singgalancana. Pangeran Rangga Rajasa menikahi seorang selir yaitu putri seorang bihu Buddha yang bernama Tuhawanwa Jinanabadra, yang bernama Ken Umang. Dengan pernikahannya dengan Ken Umang, Pangeran Rangga Rajasa atau Ken Arok memperoleh ribuan pasukan dan mendapatkan dukungan dari para kaum Brahmana. Dalam catatan sejarah, terjadilah perang di wilayah Genter, antara pasukan Panjalu yang dipimpin sendiri oleh Raja Kertajaya dengan pasukan Pangeran Rangga Rajasa atau Ken Arok yang didukung pasukan Bala Rajasa, Bala Wadwa pimpinan Kebo Hiju dan pasukan dari Damar Wulan dengan dukungan dari kaum Brahmana. Ken Arok berhasil menghancurkan kekuasaan Panjalu dan membuat Raja Kertajaya mengasingkan diri, kemudian tahta Panjalu yang kosong diisi oleh putra Ken Arok yang bernama Mahisa Wungatalang.